Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Hari ini matematika peminatan untuk kelas 12 IPA ya. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 12 IPA, kalian jangan lupa mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Kemudian kalian perhatikan petunjuknya. Kenapa sih saya nggak boleh terlambat? Nah, di situ ada petunjuk dan tenggat waktunya atau batas waktunya itu biar melatih kedisiplinan kalian. Jadi kalian isi absensinya, kehadiran kalian di bawah batas waktunya ya. Kemudian hari ini kita akan belajar, masih kita bahas tentang limit fungsi. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung, kemudian dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi, dan yang terakhir dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ya, menentukan nilai limit fungsi. Nah, ada 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi. Yang pertama itu kan dengan cara substitusi secara langsung ya. Ini saya bahas terlebih dahulu. Pada umumnya untuk menentukan nilai limit fungsi dapat dilakukan dengan cara substitusi. Namun, kadang memperoleh hasil dengan bentuk tak tentu. Lalu bentuk tak tentu itu apa? Nah, bentuk tak tentu adalah suatu bentuk yang tidak dapat ditentukan hasilnya. Sebagai contoh, bentuk tak tentu adalah 0 dibagi 0, kemudian tak hingga dibagi tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga. Kemudian, jika hasil substitusi diperoleh hasil yang tak tentu, maka perlu dilakukan penyederhanaan dengan cara memfaktorkan atau dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Nah, untuk lebih pahamnya nanti ada contoh soal. Baik, saya akan memberikan contoh ya mengenai soal limit dengan cara substitusi langsung ya. Kalian perhatikan nanti contoh soalnya. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Soalnya adalah tentukan nilai limit fungsi di bawah ini dengan cara yang tepat. Nah, untuk soal ini masih yang limit fungsi yang aljabar ya, belum yang limit fungsi trigonometri. Untuk yang nomor 1 soalnya adalah limit 1 per 4x min 5 pangkat 3 untuk x mendekati 2. Yang nomor 2 limit akar x min 2 per x min 4 untuk x mendekati 4 ya. Kemudian kita selesaikan satu persatu penyelesaiannya. Yang pertama, limit 1 per 4x dikurang 5 pangkat 3 untuk x mendekati 2 dengan cara substitusi. Berarti artinya kita mensubstitusikan nilai 2 ke yang ada variabel x-nya. Jadi langsung ya, jadi 1 per 4 dikali 2 dikurang 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 4 kali 2 8 ya, dikurang 5 pangkat 3. Berarti 1 per 8 dikurang 5, 3 ya, 3 pangkat 3, jadi 1 per 27. Nah, ini bukan merupakan bentuk tak tentu karena tidak memenuhi yang mana? Yang 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Jadi ini adalah hasilnya. Nanti kita bahas yang soal nomor 2. Kita bahas soal yang nomor 2 ya. Soalnya adalah limit akar x min 2 per x min 4 untuk x mendekati 4. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kalian lihat penyelesaiannya. Untuk limit akar x min 2 per x min 4, x mendekati 4, berarti kan kalau kita substitusikan x-nya kita ganti dengan angka 4 ya. Jadi di sini akar x menjadi akar 4 dikurang 2 per x min 4, berarti 4 dikurang 4. Akar 4 berapa? 2. 2 dikurang 2 dibagi 4 dikurang 4. 2 dikurang 2 berapa? 0. Kemudian 4 dikurang 4 juga 0. Nah, ini kan merupakan bentuk tak tentu ya. Nah, ketika kita memperoleh bentuk tak tentu ya, itu merupakan bentuk tak tentu.
ketika kita memperoleh hasil substitusinya adalah bentuk tak tentu, maka kita menyelesaikannya dengan cara apa tadi? Dengan cara memfaktorkan atau mengalihkan sekawan. Nah, di sini karena bentuknya adalah akar X min 2, berarti saya menggunakan bentuk perkalian dengan sekawan ya. Limit akar X min 2 per X min 4 untuk X mendekati 4, maka kita kalikan. Di sini kan akar X min 2, sekawannya adalah akar X plus 2. Jadi limit akar X min 2 per X min 4 dikali akar X plus 2 per akar X plus 2 untuk X mendekati 4. Sekarang kita kalikan. Kalau di sini untuk yang akar X dikali akar X itu kan hasilnya X ya. Akar X dikali 2 adalah 2 akar X. Kemudian ini cara mengalikannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah X dikali X. Yang saya tuliskan ya di sini kan berarti akar X min 2 dikali akar X plus 2. Akar X dikali akar X adalah X. Kemudian selanjutnya akar X dikali 2 adalah plus 2 akar X. Min 2 dikali akar X adalah min 2 akar X. Kemudian min 2 dikali 2 adalah min 4 ya. Kemudian di sini kan berarti 2x dikurang 2x, 2 akar x dikurang 2 akar x itu 0 ya. Jadi tinggal hasilnya adalah x min 4 nih. Ini adalah hasilnya x min 4. Selanjutnya di sini x min 4 dikali akar x plus 2. Jadi hasil dari limit akar x min 2 per x min 4 dikali akar x plus 2 per akar x plus 2 untuk x mendekati 4 adalah limit x min 4 ya. Tadi tahu ya hasil dari x min 4 itu diperoleh dari mana? X min 4 per x min 4 dikali akar x plus 2 untuk x mendekati 4. Nah, selanjutnya ini bisa kita coret. Akar x min 4 dibagi akar x min 4 adalah 1 ya. Jadi 1 per akar x plus 2. Limit 1 per akar x plus 2 itu untuk x mendekati 4. Nah, kalau udah ketemu persamaan ini, kalau udah ketemu limit yang ini, berarti kita substitusikan. Tadi x-nya mendekati berapa? 4 ya. Berarti 1 per yang ada x-nya disubstitusikan dengan angka 4. 1 per akar 4 ditambah 2 ya. Akar 4 itu adalah 2, jadi 1 per 2 ditambah 2, jadi hasilnya adalah 1 per 4. Maka nilai limit fungsi dari limit akar x min 2 per x min 4 untuk x mendekati 4 adalah 1 per 4. Nah, itu contoh soal untuk menentukan limit fungsi dengan cara substitusi, tapi masih yang limit fungsi aljabar, bukan yang trigonometri. Nanti saya kasih satu contoh soal untuk limit fungsi trigonometri. Masuk ke contoh selanjutnya ya. Nah, contoh soal ini mengenai nilai limit fungsi dari trigonometri, di mana berkaitan dengan sin, cos, tan ya kalau trigonometri. Nah, soalnya adalah tentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk limit 1 min sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Kan kita masih bahas menggunakan cara substitusi ya. Berarti kita substitusikan. Nah, di sini kan limit 1 min sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Jadi kita substitusikan nih pi per 2 ke yang ada variabel x-nya. Jadi 1 per sin pi per 2 itu berarti kan 180 derajat dibagi 2 per cos kuadrat 180 derajat dibagi 2. 1 per sin 180 dibagi 2 yaitu 90 ya, karena ada derajatnya, jadi 90 derajat per cos kuadrat 90 derajat. 1 per sin 90 derajat adalah 1, jadi 1 dikurang 1, kemudian dibagi cos kuadrat 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0 derajat ya. 0 kuadrat 0, jadi hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, ketika ketemu bentuk tak tentu, berarti kita harus selesaikan lagi kan. Di sini sekarang ya, limit 1 per sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Nah, di sini untuk cos kuadrat x sebelum masuk ke ketemu, kok bisa Bu bisa diperoleh 1 per sin kuadrat x? Kita lihat dulu untuk
Di sini ya, ada sebuah persamaan identitas trigonometri di kelas 11 pasti pernah dibahas ya. Ketika ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti kalau misalkan untuk cos kuadrat X, untuk mencari cos kuadrat X itu kan artinya 1 dikurang ini sinnya pindahkan, yang awalnya positif menjadi negatif, sin kuadrat X. Maka di sini cos kuadrat X berubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Selanjutnya limit 1 per sin X per di sini 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Nah, ini diperoleh dari mana, Bu? Nah, kalau untuk 1 plus sin X dikali 1 min sin X, kalian harus ingat ya, ketika misalkan ada A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kan berarti hasilnya adalah A plus B dikali A min B. Nah, kalau di sini 1 min sin X, 1 min sin kuadrat X, berarti kan hasilnya adalah 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Jadi 1 plus sin X ditambah 1 min sin X itu awalnya dari sini ya. Nah, kemudian untuk limit 1 min sin X per 1 plus sin X dikali 1 min sin X, X mendekati pi per 2. Maka kan kita peroleh, ini bisa kita coret ya, 1 per sin X dengan 1 per sin X itu kan 1 hasilnya. Jadi 1 per 1 plus sin X saja kan, ya, yang ini sama dengan, selanjutnya ketika sudah kita peroleh limit 1 per 1 plus sin X, X mendekati pi per 2, kita substitusikan, yang ada variabel X nya diganti dengan pi per 2. Jadi 1 per 1 plus sin pi per 2, 1 per 1 plus sin 180 derajat per 2. Jadi 1 per 1 plus sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Jadi 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2. Jadi hasil dari nilai limit fungsi trigonometri limit 1 per sin X per cos kuadrat X untuk X mendekati pi per 2 adalah hasilnya 1 per 2. Paham ya? Demikian pemaparan materi pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya.